tirakat apa yang dilakukan Mas Dain untuk bikin logo Harla Ansor yang ke-90? Gak main-main loh, ini yang ke-90 mendekati 100 tahun. Wah, kalau tirakat mungkin puasa Ramadan. Oke Mas Dain, kita yang soal NU Design Center itu kan sebenarnya sekarang udah jadi akun gede gitu kan. Medium Mas. Masih medium ya? Masih medium. Itu hitungnya masih medium ya kalau Masih gitu medium, ya? Mas. Kalau kita bicara tentang logo di Nahdlatul Ulama itu saya teringat Mbah Yai Ridwan Abdullah. Dia itu bikin lambang itu lama banget sampai Mbah Wahab itu meminta berkali-kali. Dan akhirnya dia bermunajat kepada Allah istikharah. Lalu dalam mimpinya itu keluar satu ide yang kemudian langsung dia lukiskan dan sampai sekarang ini menjadi logo yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama. Nah, ngomongin lambang atau kemudian logo, ini kita Ansor kemarin dalam Nuzul Quran itu baru melaunching logo Harlah yang ke-90 dan saat ini di podcast Ansor sudah ada sang pembuat logo. Kita tanya-tanya dulu, tapi sebelumnya kita sapa dulu Mas Dain. Selamat sore. Selamat sore Mas, kita masih puasa berarti. Gitu, puasa ya. Makanya ini nggak ada hidangan apa-apa kan. Mas Dain, aku mau nanya-nanya soal logo. Tadi seperti yang saya singgung itu, tirakat apa yang dilakukan Mas Dain untuk bikin logo Harla Ansor yang ke-90? Gak main-main loh, ini yang ke-90 mendekati 100 tahun. Wah, kalau tirakat mungkin puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu salah satu tirakat. Salah satu tirakat. Iya. Nah itu waktu buka puasa dapatnya ya? Atau waktu mokel? Enggak ya. Jadi sebenarnya proses pembuatan logo itu nggak terlalu lama sih, cuma proses pencarian ide aja yang proses pencarian ide. Proses pencarian ide, eksekusi paling cuma butuh 2 hari sih. 2 hari. Proses pencarian ide itu berapa hari itu? Itu dari mulai diperintah. Kita diperintah Pak. Dari mulai diperintah sampai ke logo itu jadi sama filosofinya itu 1 bulan. 1 bulan. Ya, jadi cukup lama. Oke lah, boleh lah ya. Cukup lama Mas. Jadi saya kasih tahu rahasia desainer ini, saya bongkar nih rahasia desainer. Jadi desainer itu kalau misalnya butuh waktu 1 minggu untuk bikin desain, itu 6 hari dia nggak ngapa-ngapain Mas biasanya. Oh, gitu. Iya, jadi desainer itu sebenarnya nggak butuh waktu lama sih sebenarnya, cuma butuh waktu itu untuk healing dulu. Untuk ya proses pencarian ide itu kan harus tidak ada tekanan ya Mas ya. Tekanan. Kadang kita juga ada di posisi WA istri dimatiin gitu ya. Jadi desainer kalau butuh deadline itu seminggu, ini kayaknya butuh jadi seminggu deh kayaknya. Itu saya yakin 6 harinya gak ngapa-ngapain Mas. Oke. 6 hari gak mana. Tapi memang ini Mbak Ridwan itu juga dia selama beberapa proses pembuatan itu memang dia meminta agar keluarganya tidak masuk ke kamarnya. Iya, itu salah satunya ya. Dan kamu mengasingkan diri. Kadang juga seperti itu sih Mas. Kadang main PS juga. Iya, kadang emang pekerja kreatif ya Mas, memang juga mungkin juga butuh waktu untuk menyendiri karena penulis kan butuh ketenangan ya. Aku ini seorang host bukan. Oh iya. Pekerja yang butuh pikiran itu kadang juga butuh waktu menyendiri. Jadi orang-orang yang di luar sana yang punya pasangan yang bekerja di dunia kreatif itu harus mengerti kalau pasangannya itu butuh waktu sendiri. Kadang juga bermain sosmed itu sebenarnya bukan malas. Jadi mencari ide itu juga nggak cuma di bengong aja itu bengong aja nggak cukup. Istikharah nggak cukup ya. Kita bukan kiai. Kita bukan kiai. Kita bermain medsos itu juga kita mencari ide. Jadi kalau pasangan Anda di luar sana itu hanya bermain medsos, itu harap dimaklumi. Khususnya istri saya di rumah ya. Oke. Mas Dain ini kan sebenarnya nggak hanya logo Harlah yang ke-90 ya yang dibikin, artinya Mas Dain juga bikin beberapa logo.
Iya. Termasuk mungkin di luar NU juga pernah bikin. Kalau mungkin kalau NU agak intim sehingga mungkin pembuatannya lumayan cepat atau justru kalau bikin logo yang berkaitan dengan NU itu yang paling lama. Justru kalau yang berkaitan dengan NU itu kadang beban moral sih. Oh iya. jawabannya. Iya Mas, beban moral. Oke. Soalnya kan kalau kita membuat logo yang komersil itu kan yang penting filosofi logo itu terkait sama perusahaannya mirip-mirip lah. Kalau di NU itu kan harus ada nilai agamanya, harus ada nilai sosialnya, moralnya dan sebagainya. Ada nanti di cross check sama kiai-kiai dan sebagainya, gitu yang jadi beban moral kita sendiri, Mas. Oh, yang logo Harla Ansor dicek sama kiai siapa? Kiai Rustam. Habaib juga ngecek. Gitu. Habib Hamzah Syatiri. Ya ini. Iya. Oke. Mas Dain, tapi prosesnya hampir sama semua ya bikin logo. Prosesnya hampir sama semua. Ya kita butuh waktu lama itu bukan untuk mengerjakannya, cuma untuk bikin butuh waktu untuk memikirkan. Untuk memikirkan idenya. Oke. Untuk memikirkan idenya itu tadi. Oke, luar biasa sekali ini. Jadi kalau misalnya dulu itu butuh tirakat, sekarang kita butuh tirakat di sosmed. Iya, betul sekali. Apa yang terbayang dari logo? Sebentar kita lihat dulu logonya seperti apa yang Harla Ansor yang ke-90 ini ya. Oke, kita sudah tampilkan di sini, dan apa bayangan pertama ketika imajinasi yang paling muncul atau pesan yang ingin disampaikan dengan logo ini? Kan ada banyak maknanya nih, misalnya kayak gotong royong, soliditas, apa dan sebagainya. Apa sebenarnya, bahkan kalau nggak salah merangkul dan bersalaman ya. Apa itu maknanya Mas Dain apa? Jadi kan saya memandang Ansor itu sebagai organisasi non profit ya Mas. Oke. Gak ada profitnya tuh di sini. Gak ada profit dan gak ada honor yang berarti Bapak. Kalau kata Gus Yakut kemarin, kita di sini mencari berkah bukan berkat gitu kan ya. Kalau berkat organisasi yang didirikan Orde Baru gitu ya. Nanti disensor ya. Takut disomasi nanti. Oke, lanjut. Oke. Jadi kan yang menyatukan kita bukan, kalau profesi itu kan kita dibayar, kita disatukan dengan visi mencari materi lah. Kalau kita di sini enggak, Mas. Kita di sini mencari berkah yang disatukan dengan kesadaran gotong royong anggotanya. Soliditas anggotanya. Jadi saya menggambarkan Ansor itu di dalamnya tidak cukup hanya banyak kadernya, tapi juga seberapa kuat soliditas kadernya, seberapa banyak gotong royongnya dan sebagainya, seperti itu. Bayangan saya seperti itu. Bayangannya seperti itu, Ansor itu banyak, tapi kemudian dia juga kuat secara persaudaraannya, persahabatannya dan sebagainya. Makanya kemudian Mas Dain menggambarkan itu sebagai simpulnya merangkul ya. Simpulnya merangkul dan saling bersalaman. Dan memang kegiatan Ansor kan sering kayak begitu. Iya betul. Apalagi di kepengurusan Ansor yang baru ini saya yang diharapkan dari logo ini, semakin lama nanti kepengurusannya bukan malah renggang rangkulannya, tapi justru makin erat rangkulannya. Oke, sangat dalam sekali, ibarat samudra ya. Gokil. Tapi ada juga itu sebenarnya Mas, kalau nggak salah ada beberapa aspek-aspek ya, selain gotong royong, soliditas, lalu kemudian kita juga kolaborasi. Kolaborasi. Ya, Ansor juga sering kan membuka kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Yang terakhir kemarin Ice Cream. Ya, Ansor tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak gitu. Makanya saya masukkan filosofi kolaborasi di dalamnya, karena selama perjalanan yang saya amati di Ansor, ya Ansor selalu melakukan kolaborasi untuk pengembangan Ansornya sendiri, dan kader-kadernya. Kalau misalnya dikaitkan dengan Ketum kan sering bilang tuh, maksudnya ya kolaborasi salah satunya, terus kemudian inovasi, dan kemudian hub anak muda. Ada nggak sih sebenarnya tertera di situ nilainya lah ya? Maksudnya apa sih? Maksudnya kan ini sekarang anak muda nih, tantangannya anak muda. Apakah kemudian itu juga tertera di dalam logo itu atau gimana lah? Minimal kaitannya Ansor dengan anak muda lah. Ada nggak di situ? Ya itu tadi Mas, kolaborasi itu kan penting untuk anak muda Mas. Oke, siap. Anak muda sekarang kan tantangannya, anak muda itu semakin individualis Mas. Semakin menyendiri, semakin
apa ya? Ya kalau menyendiri mau bikin logo kan nggak apa-apa tadi. Iya, kayak maksudnya. melakukan kolaborasi, membuka diri untuk melakukan kolaborasi dengan pihak lain. Pihak itu lain. Kan, apa pemuda sekarang itu sangat perlu untuk melakukan kolaborasi seperti Betul. tadi. Jadi Ada juga kepedulian terus kemudian persatuan. Iya, Apa itu? kalau kepedulian kan kita tahu Ansor itu kan bukan lembaga ya Mas, Ya, organisasi organisasi. yang sering melakukan apa bakti-bakti sosial dan sebagainya. Termasuk kayak gempa-gempa yang Gempa-gempa kemarin ya. Ansor selalu yang pertama lah. Yang pertama dan utama. Oke, aku ini apa namanya? Memang Mas Dain ini apa namanya agak intim juga sebenarnya dengan Ansor. Memang gimana Mas Dain proses kaderisasinya emang dari mana sebenarnya di Ansor? Enggak lah, maksudnya kita fleksibel kan, kita kemarin juga terakhir PKL kan. Yang terakhir kita PKL Pak. Cuma di Tegal ya. Iya. Di Tegal. Untuk Ansornya mungkin saya baru berapa tahun ya? 3 tahun ini kayaknya. Iya, 3 tahun, 3 tahun 3 ini tahun. mulai sangat intim sekali di Ansor. Enggak hanya intim sih kayaknya. Iya, hanya intim sih kayaknya. Ya, hidup di sini juga gitu. Hidup di sini memang, betul. Oke. Makanya untuk mencari filosofi logo kita nggak perlu observasi lagi. Soalnya kita berkecimpung nyemplung di dalamnya juga. Kan? Oke, siap. Tapi kan Mas Dain kan juga apa namanya beberapa kali juga mendesain logo-logo NU dan sebagainya gitu kan. Apa yang terakhir didesain logo NU Mas Dain? Harlah ya kalau nggak salah ya. Harlah ke 101 kemarin. Harlah ke 101 ya. Iya, Harlah ke 101. Itu kayaknya tirakat ya kalau itu pasti ada salat-salatnya dikit. Itu gak bisa tidur berapa hari itu ya. Semalaman ya. Tirakatan itu. Tirakatnya. Mas Dain, ini saya mau nanya terkait dengan proses kreatif Mas Dain ya. Maksudnya nggak mudah loh. Bahkan aku pengen nanya sebenarnya sebelum nanya ke kreatif, apa yang membuat menurut Mas Dain ya, apa yang menurut Mas Dain Ansor begitu yakin dengan logo yang disodorkan oleh Mas Dain? Kan itu ada beberapa pilihan. Kalau nggak salah aku juga ikut rapat di situ. Yeah. Kira-kira Mas Dain itu apa anggapannya? Kenapa Ansor harus memilih orang yang baru 3 tahun berproses di Ansor? Oke. Kalau untuk logo itu kan karya seni itu subjektif ya Mas ya. Oke. Masalah bagus atau enggaknya itu masing-masing orang itu bisa menilai itu bagus atau enggaknya sendiri itu kan ya. Cuma yang saya yakin ya karena apa ya Mas ya, bingung juga ya Mas ya. Kalau masalah bagus itu kan selera juga ya Mas ya. Selera. Enggak, maksudnya gini, ketika kamu desain itu kamu udah kayak ngeretek pasti Ansor milih ini nih. Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga. Itu salah satu untuk apa ya, mencoba berkontribusi aja sih. Mencoba berkontribusi, entah itu dipakai atau enggaknya ya nanti terserah. Iya, karena ada beberapa desain juga kan di situ dan akhirnya semuanya bagus-bagus semuanya. Cuma memang yang punya Mas Dain agak tanda kutip berbeda dengan logo-logo yang sebelumnya dipakai oleh Ansor. Ya, berbicara logo itu kan kalau yang paling, ini mungkin bahasa desainer ya, yang paling apa namanya sering dipakai itu kalau ada bulatan 2 itu pasti infinity itu kan. Aku udah bosen dengan bentuk-bentuk seperti itu, makanya bikin cari ide yang lain yang apa ya, yang enggak terpikirkan oleh orang lain. Emang Mas Dain tahu misalnya, orang ini nggak mikir ini misalnya. Desainer kan biasanya cari gampangnya ya Mas. Iya. Ini ada bulatan 2 ini, kayaknya infinity oke deh. Oke. Makanya aku kayak kalau kepikiran pertama, yang tak pikirkan pertama itu justru yang nggak tak gunakan Mas. Contohnya kalau misalnya lihat bulatan 2 ini infinity cocok deh. Itu kemungkinan besar itu dipakai sama orang lain juga. Yang muncul. Oke. Makanya aku cari bentuk yang lain yang saya rasa nanti nggak dipikirkan sama. Dan tapi maknanya hampir sama kan. Kalau merangkul kan udah infinity juga, maksudnya dia merekat kan. Iya, makanya pikiran-pikiran yang keberapa yang kemungkinan orang nggak terpikirkan. Oke. Mas Dain, selain di NU tadi, maksudnya apa keagamaan yang Mas Dain desain itu apa? Lembaganya apa kira-kira? Kampus mungkin? Kampus Unusia. Terus apa namanya? Halal itu Mas Dain nggak?
Bukan, Mas. Bukan ya? Bukan itu, jangan serang saya. Saya nggak bikin itu saya. Nanti cari akun saya karena halal itu. Iya. Itu orangnya masih unknown itu, nggak diketahui itu. Oke, apalagi Mas Dain selain UNU? UNU kan masih NU lah. Masih NU. Beberapa kali kan ya NU Design Center sih Mas. Ya. Kebetulan kan saya juga membuat Ya nanti kita bahas itu yang ya, NU PBNU Design ya. Center bekerjasama dengan Bank Indonesia. Oke. Kebetulan masih bekerjasama dengan Bank Indonesia yang beberapa kali meminta tolong untuk membuatkan logo di NU Design Center itu tadi. Bank Indonesia. Bank Indonesia Mas. Ini komersil nih. Komersil Mas. Kalau di NU kita mengabdi, kalau di Bank Indonesia kita, Oh, tunggu iya. dulu. Ini uang Indonesia ada di situ nih. Tunggu dulu. Oke. Iya. Berapa kali yang dibikin? Terakhir apa namanya kegiatan apa yang dibikin logonya? Di apa? Di Bank Indonesia itu. Kalau di Bank Indonesia udah lama sih Mas ya bikin logo. Cuma kan kita mengelola medsosnya kan Mas. Oke. Mengelola Nggak medsos. usah dibuka lah yang Iya. Yang logo aja dulu yang logo. Aku Logo pengen apa tahu ya dulu logonya. terakhir lupa, udah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Rata-rata aku bikinnya lembaga-lembaga NU sih. Iya, Mas. oke. BI itu lah maksudnya di luar yang berbau-bau NU lah. Iya, kira-kira. iya, yang- Selain BI ada nggak kira-kira? Selain BI ada juga sih yang menawarkan, cuma karena kita kesulitan SDM. Kesulitan SDM akhirnya kita lepas itu. Oke. BI udah intinya ya sebenarnya saya juga nangkep sih maksudnya Mas Dain ini salah satu produk NU lah, kader NU, tapi kemudian beberapa karyanya juga diakui oleh masyarakat di luar NU. Ini yang menurut saya menunjukkan bahwa transformasi kewargaan di NU itu benar-benar nyata gitu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Mas Dain salah satu buktinya lah menurut saya. Nanti kalau ngerokok takkan sering. Oke Mas Dain, saya mau tadi sudah sedikit kita bahas dan juga ada di beberapa laman berita kan sudah dibahas logo itu ya. Iya. Saya ingin nanya terkait dengan proses kreatif Mas Dain sebenarnya. Sejak kapan sebenarnya Mas Dain itu menggeluti atau kemudian menyenangi atau bahkan kemudian meyakinkan dirinya, oh kayaknya dunia saya didesain nih. Sejak kapan? Kalau desain tuh mungkin sejak Anda jadi ketua BEM. Jadi dulu aku pertama kali desain untuk publik itu ketika acara BEM yang diketuai sama Mas Mehmet ini. Itu yang akhirnya pertama kali desain saya dipublis dan dilihat banyak orang. Iya. Itu kalau nggak salah bedah buku ya. Bedah buku. Iya, bedah buku. Desain newbie itu kan ketika desain itu dipublis sama banyak orang itu ada kebanggaan tersendiri. Kebanggaan. Itu yang apa ya, menaikkan giro. Menaikkan giro. Untuk terus berdesain. Iya. Cuma untuk hobinya itu jauh sebelum itu udah hobi gambar, udah hobi desain. Tahun berapa itu dulu Mas ya? 2013, 2012 ya? 2012 lah, Iya, awal dari kamu 2012. masuk tuh udah kan. Iya. Kayaknya kita deket juga ya. Ya, pemirsa sebenarnya Mas Dain ini satu lingkaran sama saya, maksudnya satu alma mater dulu di UIN, dan kebetulan kalau nggak salah kita sama aktif di PMI waktu itu. Betul. Kader PMI kita. Tangan kepala. Nah mungkin dari situ Mas bisa diceritakan bahwa proses kreatifnya gitulah kira-kira. Kan kalau misalnya tadi yang waktu kita bedah buku itu kan salah satu karya yang sudah dikeluarkan dan dilihatkan oleh orang. Tapi kan Mas Dain bilang bahwa sebelum itu juga saya sudah sudah menggeluti terkait dengan desain gitu. Apa sebenarnya kira-kira yang membuat Mas Dain itu ya misalnya kayak kendala atau apa? Sebenarnya dulu kita kan miskin-miskin, Pak. Iya. Kalau sekarang mungkin laptop Mas Dain udah tab apa modelnya kan. Kalau dulu Iya. apa hang dikit lah. Emang sekarang desainer itu sangat dimudahkan ya Mas. Kalau zaman dulu itu kadang mencari satu ide itu kita diskusi sama senior kadang. Entah apa ya, logo itu aja kita bisa bikin sampai berbulan-bulan dulu. Berbulan-bulan karena dulu akses internet juga susahan. Proses pencarian ide itu saya rasa kalau dulu itu lebih apa ya Mas ya? Lebih susah. Lebih susah tapi lebih apa ya? Lebih filosofis logonya. Oke. Lebih filosofis daripada sekarang. Kalau sekarang kan kadang ini saya bukan lagi di desainer ini. Kadang logo jadi dulu baru kita mikirin filosofi. Iya. Kalau dulu kita enggak, Pak.
kita diskusi filosofinya dulu, kemudian apa makna yang ada di dalamnya nanti. Dan konteksnya apa, dari mana apa. Kemudian dimaterialisasikan jadi sebuah logo. Dulu proses diskusinya panjang. Soalnya aku terlibat nggak sih dalam proses itu kayak gitu dulu? Kayaknya enggak sih. Enggak ya. Ada kreatif sekali ya. Jadi prosesnya lebih matang. Kalau sekarang ya beberapa kali rahasia desainer juga sih. Kadang logo jadi baru kita mikirin filosofisnya. gitu. Oke. Mas Dain, tentu saja sebelum masuk ke NU Design Center ini, komunitas apa yang membawahi Mas Dain dulu melatih kepekaan Mas Dain bikin logo atau kemudian melatih terkait dengan gagasan yang lincah atau apalah? Apa komunitasnya dulu ya Mas Dain? Kalau dulu ya mungkin kebetulan saya background saya bukan di desain grafis, maka saya cari circle di orang-orang yang aktif di desain. Dulu namanya Sadewa namanya. Satuan Desain Mahasiswa, itu juga anak-anak Visum juga yang anak-anak UIN Jogja sana juga yang mendirikan. Jadi proses saya akhirnya terjun di dunia desain dari situ awalnya. Dari situ awalnya bertemu dengan orang-orang yang kreatif di situ. Brainstorming, terus pelatihan dan lain sebagainya, saya temukan semuanya di situ. Akhirnya saya berproses sendiri sampai akhirnya di sekarang ini. Sampai sekarang, oke. Nah, kalau misalnya Sadewa itu waktu kuliah kayak PBNU lagi. Kayak NU Design Center itu sejak kapan? NU Design Center itu berdiri dari tahun 2017, Mas. 2017. Jadi 5 tahun lah ya, berarti 5 tahun dari dari Sadewa itu ya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mempublikasikan desain saya jadi konsumsi publik. 2017 itu. Apa yang desain awal di NU Design Center itu? Oh ya Mas, udah lama banget itu. Iya, udah lama banget. Quote-quote kiai kali ya. Oh, quote-quote kiai. Dulu kan konten kreator masih masih kesulitan. Masih konvensional lah. Sekarang udah mulai bisa mendobrak pakem. Bener-bener pakem. Banyak banyak akun-akun lucu dari NU. Ya. Kalau dulu kan enggak, Mas. Dulu masih kaku-kaku lah dulu. Dulu NU garis lurus semua ya. Iya, dulu masih kaku-kaku lah dulu. Oke, Mas Dain, kita yang soal NU Design Center itu kan sebenarnya sekarang udah jadi akun gede gitu kan. Medium, Mas. Masih medium ya? Medium. Itu hitungnya masih medium ya kalau kayak gitu medium, ya? Mas. Kalau yang gede itu kayak gimana emang? Yang udah jutaan lah. Kita masih berapa? Masih ratusan ribu lah kita. Waduh. Iya. Bapak berarti masih super mini ya akun Anda ya? Belum mini juga sih. Belum mini lah kalau hitungannya kayak gitu. Saya belum powerful akun-akun yang udah jutaan sih, Mas. Iya. Terus Mas Dain punya ini enggak sosok yang dikagumi itu dalam konteks desain? Ini di luar NU sih, Mas. Oke, enggak apa-apa kan, imajinasi dari mana aja. Kalau sosok desainer di Indonesia ada Rio Purba sih, Rio Purba salah satunya. Oke. Itu desainer dari Medan. Dia mulai bisnisnya dari sendiri, freelance dan sebagainya, akhirnya dia bikin studio sendiri. Ya, saya sosoknya dari situ ya awalnya. Emang Bapak udah punya studio? Doakan saya. Saya khawatir soalnya kalau udah punya studio tuh dia nggak mau ke podcast Ansor lagi nanti dia, karena dia udah sibuk di studionya sendiri. Saya kan di sini karena kehabisan narasumber. Enggak, itu penting kita menjelaskan secara detail terkait dengan logo itu. Nah, kan? Oke. Terus gimana sekarang itu pengelolaan NU Design Center tuh? Masih dikelola sendiri atau gimana? Masih dikelola sendiri dan membuka kontribusi sama orang-orang di luar sana, masih membuka kontribusinya. Itu juga kerjasama nggak sih dirimu sama beberapa misalnya kayak kegiatan Harlah Ansor itu kerjasama juga? Beberapa kali kerjasama sih. Kerjasama yang Harlah sebelumnya, mungkin yang kedua bisa diajak lagi. Bisa diajak lagi juga, kita membuka kemungkinannya. Mas Dain, harapan dari Mas Dain ketika membuat desain itu apa sebenarnya? Selain selain untuk menyemarakkan kegiatan. Bukan membuat desain apa itu, Mas? Membuat desain logo Harla ini. Ya, harapannya
semangat yang saya harapkan dari Ansor itu bisa tersebar oleh masyarakat luas. Khususnya untuk kader-kader Ansor. Salah satunya yang tadi filosofi itu bisa bisa disemarakkan sama kader-kader Ansor di luar sana seperti itu. Dan menurut Mas Dain apa yang bisa diambil dari kaum muda NU sekarang? Maksudnya dalam konteks digital ya hari ini ya. Mas Dain kan muda tapi kemudian bermain di dunia digital. Dan kita juga tahu lah sebenarnya nggak semua anak-anak muda kita, kaum muda kita di NU ini punya kesadaran kayak Mas Dain. Apa yang ingin disampaikan Mas Dain ke mereka kira-kira? Ya, kita harus memanfaatkan media sosial dengan semaksimal mungkin sih Mas. Soalnya kan kita di era digital sekarang kita sangat dimudahkan, bahkan mencari duit bisa di media sosial, bisa mencari jodoh juga di media sosial, bahkan mencari keadilan juga di media sosial. Dengan berbagai instrumen seperti itu, sayang sekali ketika kaum muda nggak memanfaatkan itu dengan semaksimal. Itu sosial media maksudnya, tapi kan juga harus ada basic produknya ya. Iya, harus ada. Makanya kayaknya sebelum ke sosial media itu teman-teman itu harus punya basic apa sih yang dia punya itu. Kalau Mas Dain kan desain, kalau saya misalnya nulis misalnya. Yang penting punya skill aja sih Mas. Punya skill. Apapun itu skillnya. Bahkan sekarang mancing aja bisa dikontenin Mas. Apalagi kita yang berdunia kreatif kan. Semua itu bisa dikontenkan selama kita punya kemampuan dan modal kreatif itu tadi Mas. Tapi kan tidak sedikit maksudnya yang aksesnya tuh nggak sama kayak kita Mas Dain. Dulu kita kemarin waktu di PKL kan kayak begitu kan. Iya. Gimana caranya membuka ruang itu gitu? Membuka ruang itu bahwa dengan keterbatasan ini kalian bisa juga kok sebenarnya gitu. Loh, kita dimulai dari keterbatasan, Mbak. Kita NU Design Center ya khususnya kita memulai dari keterbatasan. Dulu laptop saya sangat jadul dan sangat jelek ya. Dan akses internet sangat susah sekali. Jadi itu kampus belum punya wifi deh kayaknya. Belum ada wifi kayaknya. Belum ada wifi ya. Jadi semua dibangun dengan struggle, dengan berdarah-darah. Intinya harus punya kemauan sih Mas. Apapun itu pekerjaannya harus punya kemauan dulu. Untuk memulai di media kreatif pun juga seperti itu, apalagi di media sosial. Betul. Kita harus memulai dulu punya kemauan dulu. Jalanin aja dulu ya. Iklan ya. Kita harus memulai dulu intinya. Jangan nggak ada alat, nggak ada ini, nggak ada itu. Dulu kita juga mulai dengan nggak ada alat sama sekali seperti itu. Mas Dain, kalau misalnya tiba-tiba ketum GP Ansor, misalnya ini pertanyaan imajinasi ya. Tiba-tiba ketum GP Ansor atau kemudian Gus Sekjen GP Ansor datang ke sini dan tiba-tiba nanya ke Mas Dain, kira-kira apa yang perlu dibangun oleh GP Ansor agar menghasilkan desainer-desainer handal? Mas Dain akan jawab apa? Berat juga ini Mas. Kebetulan kita kan dulu kemarin sebelum puasa PKL ya Mas. Saya mencoba mendengarkan masalah-masalah mendengarkan masalah-masalah yang ada di Ansor-Ansor daerah itu. Mereka kurang support untuk memfasilitasi mereka di dunia kreatif Mas. Ada salah satu kader Ansor yang dia filmmaker Mas. Dia filmmaker yang akhirnya dia berjalan sendiri karena tidak ada anggaran, tidak ada wadah lah ya. Tidak ada wadah, lingkungannya tidak mendukung sampai akhirnya dia mencari wadah di luar, mengikuti festival-festival film di luar dan akhirnya menang. Itu kan sayang sekali ketika Ansor tidak memfasilitasi itu, terus kemudian tidak memberikan wadah untuk itu. Mungkin ya harapan saya sebagai Ansor ya Mas ya. Sebagai kader Ansor. Nah, sebagai kader Ansor ya di dunia digital sekarang ini Ansor itu di daerah-daerah juga harus membuat wadah yang kreatif. Artinya kan butuh wadah yang sebenarnya terintegrasi dari atas gitu. Iya seperti itu. Soalnya kan kalau di daerah-daerah itu kan terlalu fokus dengan diskusi, terlalu fokus dengan politik, sampai akhirnya pemuda-pemuda, anak-anak muda yang punya passion di dunia kreatif itu akhirnya kayak merasa tersingkirkan itu tadi. Terlalu fokus di situ Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.